Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa untuk mengawali hari dengan doa dan mengucap syukur ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tari kreasi atau bab 5 pada materi kelas 9 di buku paket. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita membahas mengenai materi, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah memahami pengertian dari tarik kreasi. Yang kedua, mengidentifikasi keunikan gerak tarik kreasi. Yang ketiga, memahami keunikan gerak tarik kreasi. Yang keempat, mengidentifikasi ragam tarik kreasi. Yang kelima, mengidentifikasi jenis tarik kreasi. Dan yang keenam, mengkomunikasikan gerak tarik kreasi baik secara lisan dan atau tertulis. Pengertian tarik kreasi. Pada awalnya, tari kreasi merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Tari kreasi baru muncul karena adanya panduan gerak dari berbagai daerah atau dengan masuknya gerak tari dari negara lain. Dikembangkan dengan unsur tradisi yang ada dan iringan musik yang bervariasi sehingga menjadikan tari di Indonesia semakin beragam. Tari kreasi mempunyai bentuk mengekspresikan artistik yang bersifat individual dan lebih menekankan pada ekspresi dan estetika dari pertunjukannya. Jadi, pengertian tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisi atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain, maupun hasil kreativitas penciptanya. Sebagai contoh, tari Karonsi dari Jawa Tengah, tari Kipas, dan tari Mainang Pulau Kampung dari Sumatera. Jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki keragaman dan keunikan yang tentu berbeda dengan kawasan Asia. Perkembangan seni, termasuk seni tari, terjadi secara alami dan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, muncul keragaman seni tari, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara atau mancanegara. Jenis tari kreasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tari kreasi berpolakan tradisi. Tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Salah satu contoh tari kreasi baru yaitu tari nandak gojek dari Betawi yang ditarikan oleh siswi SMK Negeri di Jakarta jurusan seni tari. Tarian ini diciptakan pada tahun 2014 oleh siswi SMK dengan bimbingan guru kesenian, dan tarian ini berangkat dari pengembangan gerak tari topeng Betawi dengan iringan musik gamelan topeng dan properti tari, yaitu payung. Dan yang kedua adalah tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya. Salah satu tari kreasi baru non-tradisi yaitu tari kontemporer. Yang berikutnya adalah keunikan gerak tari kreasi. Tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tarian Nusantara yang telah ada. Susunan tari kreasi tidak terikat pada pola gerak dan aturan yang berlaku. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan pada keadaan yang saat ini sedang tren.
Ada beberapa tarian yang perlu kalian cermati. Yang pertama adalah tari gegot. Tari gegot itu merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Kisam pada tahun 1976. Tari gegot merupakan tarian yang menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersenda gurau dalam menjalankan masa remajanya. Canda dan tawa mewarnai kehidupannya. Ide garapan tarian ini berangkat dari karakter topeng, Panji dan Jingga, di mana dua karakter tersebut mewakili kehidupan keseharian manusia. Dari dua karakter tersebut dapat disimpulkan menjadi bentuk tari pergaulan dan gerak canda yang dapat diartikan sebagai kebersamaan. Iringan tari gegot adalah musik topeng Betawi, yaitu kendang, gong, kempul, kenong tiga, kenceng, kecrek, serta rebab. Tari gegot adalah salah satu tari sebagai pertunjukan atau theatrical dance. Tari jenis ini adalah tari yang disusun sengaja untuk dipertontonkan. Oleh karena itu, dalam penyajiannya mengutamakan segi artistiknya, penggarapan koreografi yang baik, serta tema dan tujuan yang jelas. Yang kedua adalah tari ronggeng blantek. Tari ronggeng blantek diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwik Widyastuti. Tari ronggeng blantek merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng blantek, di mana dalam memulai sebuah pertunjukan, biasanya sebagai pembuka diawali dengan sebuah pertunjukan tari yang disebut dengan ronggeng blantek. Dalam perkembangannya, tarian ini menjadi tarian lepas dan banyak diminati oleh masyarakat sebagai tari bentuk dan pertunjukan pada acara dalam penyambutan tamu. Yang ketiga adalah tari Loliana. Tari Loliana adalah tari kreasi yang berasal dari Maluku. Pertunjukan tari Loliana berdasarkan pada tradisi masyarakat Kepulauan Teonila Serua. Tari Loliana berasal dari upacara panen lola sehingga disebut dengan tari panen lola. Tari Loliana berasal dari kota Lola, yaitu pekerjaan mengumpulkan hasil laut. Panen lola diawali dengan pesta rakyat mengelilingi api unggun dari malam hingga subuh. Selanjutnya dengan syukuran dan doa kepada Yang Maha Kuasa demi keberhasilan panen yang akan dilaksanakan. Nomor 4, tari saman. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adatnya. Syair dalam tarian saman menggunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan tari saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk melindungi warisan budaya UNESCO di Bali pada 24 November 2013. Dan itulah materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.